Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan analisis real tentang nilai mutlak, yang dimana kelompoknya terdiri dari saya Muhammad Agung Febrianto dan Agithni Iklilu Nukbah. Oke, langsung aja ke definisi 4.1. Dalam analisis real, nilai mutlak dari suatu bilangan real A dinotasikan sebagai nilai mutlak A. Nilai mutlak didefinisikan dengan nilai mutlak A untuk A jika A lebih dari 0. Selanjutnya yang kedua, 0 jika A sama dengan 0. Dan yang ketiga, negatif A jika A kurang dari 0, dimana sesuai dengan trikotomi ada lebih dari 0, sama dengan 0, dan juga kurang dari 0. Ini bisa saja menjadi 2, yaitu jika A lebih besar sama dengan 0, jadi memuat A yang lebih besar sama dengan 0 dan juga A sama dengan 0. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Nilai mutlak dari positif 2 sama dengan 2, dimana sesuai dengan definisinya, jika A lebih besar 0 maka A-nya sudah pasti positif A. Selanjutnya, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan negatif dikarenakan A kurang dari 0, sama dengan dalam kurung sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 yang ada di dalam nilai mutlaknya, sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat dari definisi bahwa nilai mutlak A lebih besar sama dengan 0 untuk setiap A elemen real. Terus yang kedua, nilai mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0. Artinya A-nya itu kalau misalnya sama dengan 0 maka hasilnya 0. Jadi A-nya itu cuma 1. A-nya sama dengan 0. Terus selanjutnya yang ketiga, nilai mutlak dari negatif A lebih besar sama dengan nilai mutlak dari A untuk setiap A elemen real. Selanjutnya ke teorema 4.2. Di sini yang A atau teorema yang pertama yaitu nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk setiap A, B elemen real. Kita langsung saja ke pembuktiannya dari teorema yang pertama. Nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk setiap A, B elemen real. Ini ada kondisi yang pertama, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 maka terbukti. Selanjutnya kondisi yang kedua, jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar 0 maka A kali B
lebih besar dari 0 dikarenakan dua bilangan tersebut lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak A kali B sama dengan A B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Dikarenakan kan sesuai dari definisi A merupakan nilai mutlak dari A dan B merupakan nilai mutlak dari B. Selanjutnya yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0, maka A kali B kurang dari 0 dikarenakan ada salah satu yang kurang dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak A kali B sama dengan negatif A dalam kurung AB. Ini sama saja dengan A dikali dalam kurung negatif B. Kenapa? Dikarenakan A pada kondisi yang ketiga yaitu lebih besar dari 0, kita tuliskan A, dan B kurang dari 0 pada kondisi yang ketiga yaitu kurang dari 0, sehingga dituliskan negatif B. Sehingga kan kalau misalnya dikalikan sama saja dengan negatif A dalam kurung A kali B. Terus sama dengan A itu merupakan nilai mutlak dari A. Terus negatif B merupakan nilai mutlak dari B. Jadi terbukti untuk kondisi yang ketiga. Selanjutnya kondisi yang keempat, jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB kurang dari 0. Seperti yang saya bilang, jika ada yang kurang dari salah satunya, maka kan kalau misalnya negatif dikali positif, maka hasilnya akan kurang dari 0. Sedemikian sehingga A dikali B sama dengan negatif dalam kurung A B sama dengan, ya ini sama saja dengan dalam kurung negatif A dikali B dikarenakan A-nya kurang dari 0 sama dengan negatif A merupakan atau enggak nilai negatif A hasil dari nilai mutlak A. Soalnya kalau misalnya nilai mutlak A bisa jadi A atau tidak negatif A, itu pasti nilai mutlak A sesuai dengan definisi. Selanjutnya B merupakan nilai mutlak dari B. Terus kondisi yang terakhir, jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka A B lebih besar dari 0 dikarenakan negatif dikali negatif hasilnya positif sehingga lebih dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak A B sama dengan A B. Nilai mutlak dari A kali B sama dengan A kali B sama dengan ini sama saja dengan A kan kurang dari 0, sehingga kita tulis negatif A, dan juga B kurang dari 0 kita tuliskan negatif B, sehingga kalau dikalikan kan sama saja dengan yang sebelumnya yaitu A kali B sama dengan negatif A merupakan nilai mutlak dari A dan negatif B merupakan nilai mutlak dari B. Jadi sesuai dengan definisinya. Jadi terbukti nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk setiap A, B elemen real. Selanjutnya teorema 4.2 yang bagian 2. Kuadrat dari nilai mutlak A sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen real. Dikarenakan A kuadrat lebih dari 0, kita punya
A kuadrat sama dengan nilai mutlak dari A kuadrat. Ini sesuai dengan definisi yang A sama dengan nilai mutlak dari A. Jadi kita punya sama saja dengan A kuadrat sama dengan nilai mutlak dari A kuadrat. Sama dengan A kuadrat kan terdiri dari atau perkalian dari A kali A, maka bisa kita tuliskan menjadi nilai mutlak A dikali A. Terus sama dengan ini yang sudah saya jelaskan di teorema 4.2 yang pertama, jika ada nilai mutlak di dalamnya ada dua bilangan, bisa dituliskan dengan nilai mutlak di bilangan pertama dikali nilai mutlak bilangan yang kedua. Artinya nilai mutlak dari A kali A sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A. Sama dengan nilai mutlaknya kan ada dua, maka bisa kita tuliskan menjadi kuadrat nilai mutlak A. Saya ulangi, nilai mutlak A dikali nilai mutlak A sama dengan kuadrat dari nilai mutlak A. Jadi terbukti kuadrat dari nilai mutlak A sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen real. Selanjutnya, teorema yang ketiga dari 4.2, jika C lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A kurang dari C jika dan hanya jika negatif C kurang dari A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. C lebih besar sama dengan 0, di sini ada yang ketinggalan, mohon maaf. Dan nilai mutlak A kurang dari C, ini jika dan hanya jika atau beli implikasi, kita dari negatif C kurang dari A kurang dari C, dikarenakan ada diimplikasi dan jika hanya jika, di sini ada dua pembuktian, yaitu ada yang dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Yang pertama kita pembuktian dari kiri ke kanan, yaitu dari sini. Oke, dari sini ke sini. Selanjutnya pembuktian yang pertama dari kiri ke kanan, nilai mutlak A kurang dari C. Maka ada tiga kondisi. A kurang dari sama dengan C. Selanjutnya A sama dengan C. Tapi di sini untuk yang kedua kan udah ada C lebih besar dari 0, maka kita tidak masukkan di pembuktian sini karena sudah ada C lebih besar sama dengan 0, karena kan udah termasuk gitu. Terus yang definisi yang ketiga menurut trikotomi, negatif A kurang dari C. Jadi untuk nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari C, yaitu sesuai dengan definisi. Selanjutnya, jika dan hanya jika A kurang dari sama dengan C dan A lebih besar sama dengan negatif C. Di sini setiap ruasnya dibagi dengan negatif
dikali dengan negatif 1, sehingga A lebih besar sama dengan negatif C. Kan negatif A dikali negatif 1 kan A. C dikali negatif 1 negatif C. Itu. Selanjutnya, jika dan hanya jika A kurang dari C, di sini tinggal merubah saja posisinya. Negatif C kurang dari A, sehingga negatif C kurang dari sama dengan A lebih kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, sesuai dengan definisi. Selanjutnya, pembuktian dari kanan ke kiri, yaitu negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Berarti kan kalau dari kanan ke kiri, dari sini ke sini kan, dari C sampai negatif C. Kita tulis A kurang dari sama dengan C dan negatif C kurang dari sama dengan A, sesuai dengan definisinya. Selanjutnya, jika dan hanya jika A kurang dari sama dengan C dan C lebih besar sama dengan negatif A, dikarenakan tiap ruasnya dikali dengan negatif 1. Negatif C dikali negatif 1 kan C. A dikali negatif 1 negatif A, sehingga untuk tandanya juga yang dari sebelumnya lebih kurang dari sama dengan, maka lebih besar sama dengan. Oke, selanjutnya yaitu sesuai dengan teoremanya. Selanjutnya, jika dan hanya jika A kurang dari sama dengan C dan di sini tinggal rubah saja ya posisinya. Negatif A-nya kita kedepanin. Negatif A kurang dari sama dengan C menurut teorema. Sehingga jika dan hanya jika nilai mutlak A kurang dari C sesuai dengan definisinya, karena nilai mutlak A hasilnya bisa A dan negatif A. Jadi terbukti negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C sama dengan negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Selanjutnya, teorema yang keempat, negatif dari nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak A untuk setiap A elemen real. Kita menggunakan pembuktian teorema yang sebelumnya, yaitu yang C. Kita ambil C sama dengan nilai mutlak A. Jadi terbukti negatif dari nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A elemen real. Jadi sama saja dengan teorema yang ketiga ya, yang ini. Negatif C kurang dari A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Jadi terbukti untuk teorema yang keempat pada teorema 4.2. Materi selanjutnya yaitu teorema 4.3.
yang disebut dengan ketaksamaan segitiga. Pernyataannya adalah jika A dan B adalah anggota bilangan real, maka nilai mutlak A ditambah A plus B akan selalu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Yang berbeda dengan operasi perkalian, kalau pada operasi perkalian A, B itu adalah sama dengan tandanya. Tetapi kalau operasi tambah atau nanti operasi kurang, maka ketaksamaannya selalu kurang dari atau sama dengan. Jadi ini perbedaan yang harus kita pahami antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan. Untuk pembuktiannya, menurut teorema 4.2 poin D, kita punya bahwa negatif nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Kita sebut sebagai pernyataan pertama. Dengan cara yang sama berlaku untuk B elemen dari F. Jadi negatif nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B. Nah, dari dua pernyataan yang kita punya, maka kita gunakan operasi penjumlahan. Didapat negatif nilai mutlak A ditambah negatif nilai mutlak B kurang dari sama atau sama dengan A plus B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ini yang sebelah kanan, ini yang di tengah. Selanjutnya kita akan lakukan sifat distributif. Maka bisa kita tuliskan di dalam kurung sebagai nilai mutlaknya. Nilai mutlak A plus nilai mutlak B dikalikan negatif, maka akan sama hasil yang di atasnya. Jadi hasil ini itu sama aja dengan negatif nilai mutlak A ditambah negatif nilai mutlak B. Sebelah lainnya tetap tidak ada perubahan. Dengan yang kita dapatkan ini, berdasarkan definisi, bisa kita tuliskan bahwa nilai mutlak A plus B, pokoknya kalau ada yang di tengah ini, kemudian ruas kiri dan ruas kanannya sama pernyataannya, yang berbeda hanya tandanya. Yang tadi di pernyataan poin C itu di ruas kirinya negatif C, di tengahnya A, di kanannya adalah positif C, bisa dituliskan nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C, maka kurang lebih sama dengan yang di sebelah kanannya ya. Maka dengan hal yang sama bisa kita tunjukkan nilai mutlak A plus B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Jadi ini yang di tengahnya, ini yang di sebelah kanannya. Menghasilkan akibat 4.4. Ada dua akibat yang dihasilkan, yaitu di poin A, nilai mutlak dari nilai mutlak A min nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B. Jadi nilai mutlak yang double ini dikeluarkan nilai mutlak yang di dalamnya. Jadi nilai mutlak A sama dengan A, nilai mutlak B sama dengan B. Tetapi di sini tandanya bukan sama dengan, melainkan ketaksamaan kurang dari atau sama dengan. Begitupun berlaku pada operasi min ya. Di sini ada nilai mutlak A min B, nilainya akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Jadi selalu operasinya adalah plus di sebelah kanannya ini. Dan nanti dalam penulisan di teorema 4.3 itu dituliskannya disambung dengan akibat 4.4. Jadi nanti pernyataannya dari sebelah sini sini. Kemudian kurang dari atau sama dengan yang ini yang di tengah, bisa untuk negatif bisa untuk positif karena nilainya sama. Di sebelah kanannya adalah yang kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Karena ini akibat harus ditunjukkan dengan pembuktian. Oke, kita akan membuktikan yang pertama. Kita awali dari nilai mutlak A dengan menggunakan sifat aljabar sama dengan nilai mutlak A min B plus B. Kalau mau dari awal, ini nilainya 0 sebagai identitas pada penjumlahan. Kenapa harus ada B? Karena akan kita tunjukkan tadi nilai mutlak A min nilai mutlak B. Selanjutnya ini dalam satu nilai mutlak.
Kalau kita mau pisahkan menjadi dua nilai mutlak atau lebih, maka tanda yang digunakan adalah bukan sama dengan, tetapi kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau operasi tambah atau kurang, maka ketika memisahkan dalam nilai mutlak yang dihasilkannya, maka tandanya selalu kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya kita punya di sini nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B plus nilai mutlak B. Biasa kalau dengan aljabar masing-masing dari ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan nilai mutlak B. Jadi nanti nilai mutlak A min nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan, di sini kan positif nilai mutlak B min nilai mutlak B, itu kan hasilnya 0 ya. Jadi yang tersisa hanya nilai mutlak A min B. Ini sebagai pernyataan pertama. Kemudian dengan cara yang sama berlaku untuk nilai mutlak B. Kalau tadi nilai mutlak A ditambahkan 0 dengan menghadirkan B, kalau sekarang nilai mutlak B ditambahkan 0 untuk menghadirkan nilai mutlak A. Jadi B min A plus A ini nilainya 0. Nah, selanjutnya seperti yang tadi disampaikan, dalam sebuah nilai mutlak kalau kita ingin pisahkan maka menggunakan tanda ketaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nilai mutlak B min A plus nilai mutlak A. Kita pisahkan ini supaya sama dengan pernyataan yang atasnya, pernyataan 1. Di sini nilai mutlak B min A itu sama dengan nilai mutlak A min B. Dengan cara yang sama kita di sini nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B plus nilai mutlak A. Maka sekarang kita akan lihat proses yang akan dikurangkan. Jadi yang akan dikurangkan itu adalah nilai mutlak A min B yang ini ya. Maka kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi negatif nilai mutlak A min B kurang dari atau sama dengan, yang di sebelah kirinya kita pindahkan ke kanan, jadi nilai mutlak B nya itu menjadi negatif. Maka nilai mutlak A min nilai mutlak B ini sebagai pernyataan kedua. Dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua diperoleh, masukkan yang pernyataan kedua dulu, negatif nilai mutlak A min B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B. Karena kedua ruasnya, ruas kanan dan ruas kirinya sama, maka kita ambil nilai di tengah ini sebagai definisi. Jadi diperoleh ini nilai mutlak A min nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B. Jadi untuk akibat yang poin A itu terbukti. Kemudian di sini untuk akibat yang B ya, poin B. Di sini dapat nilai mutlak A min B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak negatif B sama dengan nilai mutlak A plus B. Cukup kita ganti B pada teorema 4.3 menjadi negatif B. Jadi pada teorema 4.3 tadi kan A plus B ya, kurang dari atau sama dengan A plus B, ininya tadinya positif, sama dengan kita rubah menjadi tadinya A plus B menjadi A min B kurang dari atau sama dengan tadinya ininya positif menjadi negatif. Jadi nilai mutlak A ditambah nilai mutlak min B. Karena tadi nilai mutlak B itu sama dengan nilai mutlak positif B, maka sama aja dengan nilai mutlak A plus B, nilai mutlak B. Nah, berhubung kedua ruasnya sama ya, nah terbukti kan. Atau yang cara yang kayak tadi yang lebih ribet itu, di sini kita negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A sebagai pernyataan pertama, begitupun negatif nilai mutlak B dan seterusnya sebagai pernyataan kedua. Kemudian dioperasikan penjumlahan pada tambah ya, operasi ditambah. Nah, didapatkan ini, kemudian didistributifkan ini. Nah, berhubung kedua ruasnya sama, maka tengahnya itu nilai tengahnya ini kita bisa ambil untuk definisinya. Jadi nilai mutlak A min B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B itu terbukti. Jadi sama aja ya hasilnya kayak yang di atas. Ini yang terakhir akibat 4.5, yaitu jika bilangan realnya lebih dari 2
sebut ada A1, A2, A3 sampai AN adalah sebarang bilangan real. Karena tadi dalam teorema ataupun akibat 4.4 hanya menunjukkan bilangan real yang dua, yaitu A dan B elemen R. Jika lebih dari 2 kita sebut sampai AN, maka berlaku juga sama ya. Ketika mau dituliskan satu nilai mutlak dan kemudian akan dipisahkan menjadi nilai mutlak masing-masingnya, maka selalu ketaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Pembuktiannya hanya dengan jika N sama dengan 2 telah dibuktikan pada teorema 4.3. Jika A, B elemen R berarti sudah terbukti. Nah, jika N lebih dari 2, maka gunakan induksi matematis dan ketaksamaan segitiga, maka akan didapat pernyataannya seperti ini. Nanti dimisalkan N sama dengan K, berarti sampai dengan A1 ditambah A2 sampai dengan ditambah AK, kemudian nanti untuk N sama dengan K plus 1 tunjukkan benar, dan ini adalah pernyataan yang ketika dipisah ini adalah untuk N sama dengan K, dan ini untuk N sama dengan K plus 1. Oke, selesai. Itu untuk teoremanya ya. Selanjutnya hanya sebagai soal penerapannya. Mungkin sebagian nilai mutlak dalam angka atau bilangan-bilangan real yang ditunjukkan. Kita mulai dari contoh pertama. Tentukan himpunan A X anggota bilangan real sedemikian sehingga nilai mutlak dari 2X ditambah 3 kurang dari 7. Jawabannya kayak cara waktu di SMA. Jadi kalau ada tulisan nilai mutlak seperti ini, maka kalian nanti buat menurut definisi. Yang ini disimpan di tengah tanpa nilai mutlak, dan kurang dari 7 sebagai pernyataan dari soalnya kurang dari 7. Sebelah kirinya lebih dari negatifnya. Jadi tadi negatif C, ininya positif C, harus sama. Ini juga positif 7, ininya negatif 7. Nilai mutlaknya dikeluarkan. Jadi di sini 2X plus 3 kurang dari 7 lebih dari negatif 7. Langkah berikutnya menggunakan aljabar. Jadi supaya kita mencari nilai X elemen R, kita eliminasi setiap yang menyertai X-nya ya. Di sini kan 3, berarti negatif 7 kurangi 3 kurang dari 2X, ini juga di kurang 3 juga, ini dikurang 3 juga, dihasilkan di sini negatif 10 kurang dari 2X, ini habis kurang dari 4, 7 dikurangi 3, 4. Nah, karena di sini masih ada koefisiennya, maka kan yang dicarinya nilai X-nya ya, maka masing-masingnya kita bagi 2 ya. Jadi negatif 10 dibagi 2, 5, ini X, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi didapatkan A sama dengan anggota X elemen R itu X kurang dari 2 dan X-nya lebih dari negatif 5. Untuk contoh yang kedua, ini contoh yang lebih kompleks permasalahannya. Kalau tadi hanya satu nilai mutlak yang ditunjukkan, sekarang ketaksamaan nilai mutlaknya ada 2, yaitu X-1 sama X. Maka untuk menjawab soal seperti ini, nanti kita perlu menunjukkan dengan kasus per kasus. Karena pernyataannya adalah ini, supaya bernilai 0 setiap nilai mutlaknya, maka nilai mutlak X-nya ini 0 ya. Terus untuk X-1, kalau mau dinolkan berarti X-nya kan 1 ya. Nah, setiap pernyataan dalam ketaksamaan nilai mutlak ini, maka nanti buat pembuat nolnya. Itulah nilai X sementara sebagai batas nantinya. Jadi maka kita punya batasnya ini 0, 1. Yang dibatas oleh 0, 1 ini maka akan ada 3 kasus. Kasus yang pertama itu kurang dari atau sama dengan 0.
dari arah 0 ke kiri. Untuk kasus 2-nya dari 0 sampai 1, dan untuk kasus yang ketiganya yang lebih dari 1. Adapun untuk menggunakan tanda sama dengan ini adalah pilihan. Kalau kita pakai di awal, X kurang dari atau sama dengan 0, nanti kasus kedua sama dengannya itu tidak boleh untuk 0, karena sudah digunakan di kasus yang pertama. Maka dipunya di sini kasus yang pertamanya kan X kurang dari atau sama dengan 0, maka dipunya kita misalkan X-nya ini kan kurang dari atau sama dengan 0, maka negatif 1. Negatif 1 kan berarti negatif 2, maka di sini nilainya negatif. Di sini negatif 1 berarti X-nya kan negatif ya. Terus untuk ininya kita operasikan ke perhitungan biasa. Negatif X plus 1 kurang dari negatif X. Ini hasilnya 1 kurang dari 0. Itu salah, maka kita tuliskan himpunan kosong. Maka HP1 adalah irisan dari batas yang kita ambil. Batas yang kita ambilnya kan kurang dari 0. Berarti dari negatif tak hingga sampai dengan 0. Karena ada di sini sama dengannya, maka kurungnya itu kurung siku. Tapi kalau tidak ada sama dengan, maka kurungnya kurung biasa. Kemudian diiriskan dengan hasil yang kita dapat tadi. Maka ini himpunan kosong. Hasil irisannya adalah himpunan kosong. Untuk kasus 2 adalah dari 0 sampai dengan 1. Nah, ini kasus batasnya itu 0 sampai 1. Di sini 0 sampai 1. Karena tadi sama dengan udah dipakai di kasus yang pertama, maka ini tidak menggunakan sama dengan. Nah, untuk 1 misalkan mau dipakai di sini berarti kasus 3 tidak menggunakan sama dengan. Tapi kalau nanti sama dengannya di akhir di lebih dari 1, maka boleh salah satunya saja ya. Maka kita punya pernyataan soalnya tadi, kalau X-nya bilangan antara 0 sampai 1, misalkan kita ambil setengah. Kita uji cobakan ke soalnya ya. Di sini setengah min 1, berarti kan negatif hasilnya ya. Jadi di sini negatif, di sininya X-nya itu setengah, maka positif, di sini juga positif. Kita operasikan perhitungan biasa, didapat di sini X lebih dari 1/2. HP-nya adalah irisan dari batas 0 sampai 1. Berarti ini ya, 0 sampai ininya ada sama dengannya, maka kurung siku. Iriskan dengan hasil penyelesaian kasus 2-nya. Di sini kan X lebih dari 1/2. Dituliskannya itu 1/2 sampai tak hingga, karena tidak ada sama dengan, maka kurung biasa di sini. Hasil irisannya adalah 1/2 sampai 1. Untuk lebih mudahnya dibuat dalam garis bilangan. Kasus ketiga adalah dari 1 ke kanan ya, dari 1 ke kanan. Berarti sini kita punyanya X lebih dari 1. Misal kita ambil X-nya itu 2. Jadi 2 dikurang 1 jadinya positif 1 kan. Jadi di sini X-nya positif, X-nya 1. Sininya 2 juga, berarti di sininya juga positif ya. Terus kita kurangkan masing-masing ruasnya itu dengan X. Maka yang tersisa adalah negatif 1 kurang dari 0. Itu benar. Kalau benar berarti kita sebut ini sebagai bilangan real ya. HP-nya dari kasus 3 ini adalah dari 1 sampai tak hingga, diiriskan dengan R. Soalnya ini pernyataannya benar ya. Maka irisannya yaitu 1 sampai tak hingga. R kan
dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya. Ini. Yang kita dapat dari HP 1, 2, 3, kemudian kita mencari HP akhirnya. Itu dengan menggunakan gabungan dari HP 1, 2, dan 3-nya. HP 1-nya kan himpunan kosong, HP 2-nya ini, HP 3-nya ini kita gabungkan. Hasilnya itu, kalau gabungan itu dari arah kiri ke kanan yang lebih luas. Jadi 1/2 sampai tak hingga. Kita kembalikan ke notasi pembentukan himpunan. Maka kita bisa tuliskan interval 1/2 sampai tak hingga itu X lebih dari 1/2. Ini adalah contoh kasusnya yang ada 3 nilai mutlaknya. Kalau kasusnya ada 3 dan nilai mutlaknya itu ada 2 ya. Tadi yang X min 1 sama X. Untuk contoh yang ketiga, di sini diberikan fungsi f yang didefinisikan fx sama dengan ini ya, fungsinya untuk x itu anggota 2 sampai 3, jadi dibatasi. Kemudian tentukan konstanta m sedemikian sehingga fx kurang dari atau sama dengan m untuk setiap x itu anggota 2 sampai 3. Nah, jawab diketahui fx-nya itu fungsinya ya. Kita berikan nilai mutlak, kemudian kita masing-masingkan antara pembilang dan penyebutnya, nilai mutlaknya. Kemudian kita pisahkan juga antara pembilang dan penyebutnya. Di sini pembilangnya kan nilai mutlak 2x pangkat 2 min 3x plus 1. Terus kemudian kita pisahkan masing-masing nilai mutlaknya ya. Kemudian di sini 2 nilai mutlak 2x dan seterusnya ya. Kemudian kita keluarkan angkanya. Jadi di sini 2 yang kita nilai mutlak x pangkat 2, 3 nilai mutlak x plus 1. Nah, kan tadi ada batasnya ya. Batasnya 2 sampai 3. Di sini kita ganti semua x-nya itu kita ganti dengan 3. Jadi kurang dari atau sama dengan 2, 3 pangkat 2, 3 nilai mutlak 3 ditambah 1, hasilnya itu 28. Nah, untuk yang penyebutnya di sini dengan cara yang sama seperti tadi ya. Nah, ini tandanya lebih dari atau sama dengan karena kita ambil di sini x-nya itu 2 ya. Batasnya kan dari 2 sampai 3, jadi x-nya itu lebih dari atau sama dengan dari 2 kan. Sehingga didapat ini fungsinya, kemudian kurang dari atau sama dengan 28. Pembilang di sini penyebutnya itu 3. Jadi ini adalah nilai m-nya ya. M-nya itu 28/3, didapat fx kurang dari atau sama dengan m untuk setiap x anggota dari 2 sampai 3. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin dicukupkan untuk materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.